Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Fiska Dasar 2, ingin memaparkan hasil materi yang kami pilih, yaitu metode seismik refraksi dan refleksi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Deden Muji Nurjaman. Saya Mas Rarido. Saya Muhammad Fahri Hibatullah. Saya Muhammad Faisal Rizal. Saya Raihanisa Dinda. Saya Tania Permata Putri. Dan langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk mengawali presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian metode seismik. Metode seismik adalah metode eksplorasi yang dilakukan dengan mengukur respon gelombang seismik atau suara yang diberikan ke dalam permukaan bumi, kemudian direfleksikan atau direfraksikan. Metode seismik mempunyai ketepatan serta resolusi yang tinggi di dalam memodelkan struktur geologi di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, refleksi dan refraksi ini dilakukan pada perbedaan lapisan tanah yang ada di dalam permukaan bumi. Metode seismik merupakan salah satu bagian dari seismologi eksplorasi yang dikelompokkan ke dalam metode geofisika aktif, di mana pengukuran dilakukan dengan menggunakan sumber seismik seperti palu godam, ledakan dinamit, atau benda bermassa tinggi yang dibenturkan ke permukaan bumi. Kemudian ada hubungan seismik dengan teori optik, yaitu refraksi dan refleksi. Jadi, hubungan antara seismik dengan dasar teori optik adalah terletak pada konsep refleksi dan refraksi. Pada konsep refraksi, dijelaskan bahwa refraksi atau pembiasa dalam optika geometris didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan. Nah, konsep ini juga mirip dalam gelombang seismik, di mana gelombang seismik yang dipancarkan juga dapat mengalami perubahan arah rambatan akibat adanya perbedaan medium atau lapisan dalam tanah. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep refleksi. Pada optik cahaya, misalnya warna yang kita tangkap di mata kita itu merupakan akibat dari refleksi cahaya. Misalnya warna putih pada suatu objek, maka objek itu merefleksikan warna putih dari sekelilingnya. Kemudian pada refleksi juga ditemukan adanya sumber cahaya dan adanya hasil dari refleksi. Nah, konsep ini juga mirip dalam aplikasi gelombang seismik, di mana dalam pengaplikasiannya, untuk menghasilkan gambaran lapisan bawah tanah, dibutuhkan adanya sumber getar atau gelombang yang akan merambat ke dalam tanah dan nantinya akan terpantul pada bidang lapisan batuan. Ketika gelombang ini mencapai permukaan, akan dideteksi oleh pendeteksi gelombang, sehingga akan menggambarkan data yang menjelaskan kondisi lapisan dan struktur tanah di bawahnya. Selanjutnya adalah metode seismik refraksi. Metode seismik refraksi adalah metode geofisika yang bisa digunakan untuk mengetahui elastisitas pada lapisan batuan. Biasanya untuk menentukan kedalaman batuan dasar, litologi dasar, sesar, dan kekerasan lapisan batuan. Metode ini digunakan karena memiliki tingkat ketepatan dan resolusi yang tinggi dalam memodelkan struktur geologi di bawah permukaan bumi. Seismik refraksi efektif digunakan untuk penentuan struktur geologi yang dangkal, berbeda dengan seismik refleksi untuk mengukur struktur geologi yang dalam. Metode ini memanfaatkan perambatan gelombang seismik yang merambat ke dalam bumi. Pada dasarnya, dalam metode ini diberikan suatu gangguan berupa gelombang seismik pada suatu sistem, yang kemudian gejala fisisnya diamati dengan menangkap gelombang tersebut melalui geofon. Geofon umumnya disusun membentuk garis lurus dengan sumber gangguan gelombang. Hal tersebut akan menghasilkan gambaran tentang kecepatan dan kedalaman lapisan berdasarkan penghitungan waktu tempuh gelombang antara sumber getaran dan penerima. Seismik refraksi dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menjalar pada batuan dari posisi sumber seismik menuju penerima pada bagian jarak tertentu. Gelombang yang terjadi setelah sinyal pertama
diabaikan karena gelombang seismik refraksi merambat paling cepat dibandingkan dengan gelombang lainnya, kecuali pada jarak yang relatif dekat. Sehingga yang dibutuhkan adalah waktu pertama kali gelombang diterima oleh setiap geofon. Pada seismik refraksi, hukum dasar yang digunakan adalah hukum dasar pemantulan dan pembiasan. Di antaranya ada hukum Snellius, asas Fermat, dan hukum Huygens. Menurut hukum Snellius, hubungan antara sinus sudut datang dan sudut bias terhadap kecepatan gelombang dalam medium. Asas Fermat menyatakan dalam penjalaran gelombang dari satu titik ke titik selanjutnya, yang melewati suatu medium tertentu akan mencari suatu lintasan dengan waktu tempuh yang paling sedikit. Dan hukum Huygens menyatakan bahwa suatu gelombang yang melewati suatu titik akan membuat titik tersebut menjadi sumber gelombang baru, dan akan begitu seterusnya. Gelombang seismik refraksi yang dapat terekam oleh penerima pada permukaan bumi hanyalah gelombang seismik refraksi yang merambat pada batas antar lapisan batuan. Hal ini hanya dapat terjadi jika sudut datang merupakan sudut kritis, atau ketika sudut bias tegak lurus dengan garis normal. R sama dengan 90 derajat, sehingga sin R sama dengan 1. Gelombang seismik berasal dari sumber seismik yang merambat dengan kecepatan V1 menuju bidang batas A. Kemudian, gelombang dibiaskan dengan sudut datang kritis sepanjang interface dengan kecepatan V2. Dengan menggunakan prinsip Huygens pada interface, gelombang ini kembali ke permukaan sehingga dapat diterima oleh penerima di permukaan. Tahapan terakhir dalam metode seismik refraksi adalah membuat atau melakukan interpretasi hasil dari survei menjadi data bawah permukaan yang akurat. Data-data waktu dan jarak dari yang didapat diterjemahkan menjadi suatu penampang dalam seismik. Akhirnya dijadikan sebagai penampang geologi. Survei geofisika dengan metode seismik refraksi adalah bertujuan untuk mendeteksi struktur geologi di bawah permukaan yang dalam. Untuk menentukan kedalaman di bawah sumber, pada medium 2 lapis atau lebih yang horizontal maupun miring, serta menentukan jenis batuan berdasarkan kecepatan gelombang yang merambat dalam batuan tersebut. Selanjutnya ada metode seismik refleksi. Metode seismik refleksi merupakan metode yang memanfaatkan penjalaran gelombang ke dalam bumi yang ditimbulkan dari beberapa sumber yang disebut source dan diterima oleh geofon yang menggunakan beberapa hukum penjalaran gelombang seperti hukum Snellius, hukum Huygens, dan asam Fermat. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kecepatan gelombang seismik refleksi, yaitu litologi, densitas, porositas, tekanan, dan kedalaman. Bumi sebagai medium merambat gelombang seismik tersusun dari perlapisan batuan yang memiliki sifat fisik yang berbeda-beda, terutama sifat fisik densitas batuan dan cepat rambat gelombang. Sifat fisik tersebut adalah sifat fisik yang mempengaruhi refleksivitas seismik. Dengan berdasar konsep tersebut, sehingga dapat dilakukan perkiraan bentuk lapisan atau struktur bawah permukaan. Penerapan konsepnya kemudian disebut sebagai impedansi akustik, di mana sebagai karakteristik akustik suatu batuan dan merupakan perkalian antara densitas dan cepat rambat gelombang pada medium. Apabila terdapat dua lapisan batuan yang saling berbatasan dan memiliki perbedaan nilai impedansi akustik, maka refleksi gelombang seismik dapat terjadi pada bidang batas antara kedua lapisan tersebut. Koefisien refleksi menunjukkan perbandingan amplitudo gelombang pantul dan gelombang datang, di mana semakin besar amplitudo seismik yang terekam, maka semakin besar koefisien refleksinya. Dalam penerapannya, metode seismik refleksi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode geofisika lainnya. Dengan seismik dapat diketahui dan dipetakan gambaran kondisi struktur bawah permukaan secara lateral maupun vertikal. Dapat digunakan dalam studi stratigrafi dan beberapa kenampakan pola pengendapan. Dapat digunakan dalam studi petrofisika, porositas, permeabilitas, dan kompaksi batuan, hingga memungkinkan untuk mendeteksi langsung keberadaan hidrokarbon, minyak, dan gas bumi. Sehingga metode ini dijadikan sebagai salah satu garda terdepan dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Dan ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.